Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di EduTechno. Nah, kali ini kita akan belajar cara membuat buku laporan keuangan bulanan ataupun harian dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini sudah ada dokumen kosong. Nah, untuk head-nya kita ketikkan dulu di sini, di sudut kiri atas, kita ketikkan judulnya ya. Laporan keuangan bulanan. Nah, setelah itu kita lanjut ke baris ketiga di sini. Kita langsung buat tabelnya. Tabelnya dengan isian nomor, kemudian di sebelah kanannya itu tanggal, ya. Kemudian kita kasih lebar, kita sesuaikan saja. Setelah itu di sini kita buat uraian, kita perlebar sedikit. Nah, di sini ada, kita perlebar sedikit ya. Di sini kita buat debit. Selanjutnya di sini kredit. Di sini kita buat saldo ya. Nah, udah. Ini head tabelnya kita sudah buat. Selanjutnya kita posisikan di tengah-tengah, kita blok ya. Kita posisikan di tengah, kita klik di center ini. Center ini juga kita klik, kemudian kita perbesar sedikit ya. Selanjutnya biar tampak beda untuk head table kita warnai seperti ini. Kita kasih warna, nah saya rasa cocok ya. Tulisannya kita tebalkan sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian saya kasih nomor di sini, nomor urut ya. Kita buat contoh saja sampai 10 ya di sini. Kita buat di tengah, rata tengah. Nah, seperti itu. Sudah. Sekarang tabelnya sudah terbentuk. Kita pinginnya itu posisi tulisan laporan keuangan bulanan ini ada di tengah. Jadi kita blok seperti ini sampai di batas tabel. Kemudian kita klik merge and center. Kemudian kita hitamkan. Kita perbesar sedikit ukuran fontnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini tabelnya sudah siap. Di sini kita ketikkan dulu periodenya, karena kita bermaksud membuat laporan ini untuk 1 bulan ya. Jadi kita ketik periode, kemudian di sini Januari misalnya 2023. Berarti laporan keuangan ini khusus untuk 1 bulan ya, untuk bulan Januari. Ya. Oke, kita buat rata kiri, ya seperti itu. Sekarang tinggal kita input teman-teman. Misalnya untuk bulan Januari ini 01/01/2023 kita punya saldo awal. Kita ketikkan saldo awalnya sebesar 10 juta ya. Kita masukkan 10 juta. Nah, 10 juta. Ini agak sulit kita lihat teman-teman karena tidak ada tanda pemisah ribuan di sini ya kan. Caranya agar lebih mudah kita lihat, kita blok dulu kolom debit, kredit, dan saldonya sampai ke bawah. Ya, kita ganti formatnya yang masih general ini, kita ganti dengan cara klik kanan, format cell, kita pilih ke accounting. Di sini kita pilih no one. Di sini. Selanjutnya kita klik OK. Sekarang tanda pemisah ribuannya sudah jelas ya. Oke. Di sini saldo awalnya 10 juta. Ya, berarti kreditnya 0, tidak ada pengeluaran. Saldonya di sini kita perlu buat dengan rumus, teman-teman. Caranya sama dengan debit, kita kurangi kredit. Ya. Enter. Sekali lagi, caranya untuk baris awal ini sama dengan debit, kita klik di debit, tekan tanda kurang, kemudian klik di kredit. Enter. Artinya saldo ini adalah debit kurang kredit ya. Pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Inilah saldonya. Karena di sini kita belum ada pengeluaran. Oke. Selanjutnya tanggal 2/01/2023. Ya. Di sini kita punya pengeluaran misalnya biaya sewa gedung. Kita pengeluarannya 500.000. Jangan tuliskan di debit ya, tapi masukkan dia di kredit karena ini
pengeluaran. Beda dengan yang baris pertama tadi, saldo awal dianggap pemasukan, makanya kita inputkan di debit. Untuk yang kedua ini, biaya sewa gedung kita masukkan di kredit karena dia berupa pengeluaran. Kita tuliskan 500.000. Nah, untuk saldonya berapa? Untuk saldo di baris yang kedua ini, cara pembuatan rumusnya beda dengan cara yang pertama. Kalau yang pertama tadi adalah debit dikurangi kredit. Untuk yang kedua, untuk saldo yang kedua itu, kita ketikkan sama dengan, kita klik di saldo, tambah debit, kurang kredit. Enter. Artinya, saldo di sini adalah saldo sebelumnya, kita tambah dengan pemasukan, kita kurangi dengan pengeluaran. Kebetulan di sini tidak ada pemasukan, yang ada pengeluarannya saja, maka 10 juta tambah 0 kurang 500.000. Jadinya 9.500.000. Oke? Selanjutnya rumus ini tinggal kita drag ke bawah sampai urutan ke 10. Ya, seperti ini. Nah, tinggal kita input misalnya ini biaya pembersihan gedung. Pengeluarannya berapa? 200.000 misalnya. Nah, di sini langsung akan muncul saldo secara otomatis. Nah, ada kekurangannya di sini. Di sini angkanya sudah terisi, artinya rumusnya sudah jalan, teman-teman. Tapi di sini kita masih kosong, belum kita inputkan uraian, ya. Kita pinginnya untuk saldo yang uraiannya belum ada, kita pinginnya jangan ditampilkan dulu, ya. Ini ditampilkan semua, walau kalaupun kita input di sini tidak akan salah lagi. Tetapi kita inginnya di sini kosong, ya. Sebelum kita input, yang ini kita pinginnya tidak ditampilkan. Ada caranya, teman-teman. Caranya kita mulai dulu dari sini. Dari baris yang kedua dulu. Kita edit dulu rumusnya di sini. Caranya di baris 2 ini kita perlu mengganti rumus atau memodifikasi rumus. Kita perlu gabungkan rumus yang ini menjadi rumus if dan and, ya. Kita klik di baris 2 ini, ya. Kemudian di rumusnya itu setelah sama dengan kita klik juga. Kita buat if buka kurung and. Nah, kita inginnya jika sel D6 dan E6 kosong, maka yang di sini tidak ditampilkan. Nah, kita maksudnya seperti itu. Nah, setelah N, kita buka kurung lagi. Kita klik di sini. Ini sama dengan kosong. Kosong itu tanda petiknya 2 kali. Kosong dan ini sama dengan kosong, tutup kurung. Maka ketik 2 kali. Jika berisi, maka berlakulah rumus seperti tadi, teman-teman. Tinggal kita tutup kurung di ujungnya seperti ini, tekan enter. Oke, coba kita drag kembali dari atas sampai bawah. Kita drag sampai 10. Nah, kosong, teman-teman, kan? Ini di sini rumusnya sudah ada, sudah aktif. Cuman tidak ditampilkan karena rumus yang di atas tadi sudah sedikit kita lakukan perubahan. Baik, coba kita isi. Ini umpamanya tanggal 03/01/2023. Selanjutnya di tanggal 4 misalnya. Tanggal 4/01/2023 ada pembelian ATK misalnya, ya. Pengeluarannya sebesar 300.000. Coba kita buat pengeluaran di kolom kredit 300.000. Langsung muncul, ya, di sini. Selanjutnya di tanggal 5, kita ada pemasukan, ya. Masuk dari kabupaten. Masuknya sebesar 1 juta rupiah seperti ini. Nah, di sini langsung ditambahkan saldonya secara otomatis. Saldo sebelumnya 9 juta, kemudian ada pemasukan baru 1 juta, menjadi saldonya sekarang 10 juta. Kemudian di tanggal 6/06, kita ada pengeluaran juga, ya. 2023, di sini ada pengeluaran misalnya pembelian alat kebersihan
Karena ini pengeluaran, kita input di kolom kredit 500.000. Ya, kita enter. Nah, langsung saldonya muncul secara otomatis ya. Jadi di sini saya tidak tulis lagi. Silakan teman-teman input sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini saya umpamakan saja 800.000 pengeluarannya, 5 juta, kemudian 2 juta. Di sini pengeluaran terakhir misalnya 1 juta. Sisanya 700.000 ya. Di sini saya tidak input lagi. Terserah teman-teman mau input pemasukan atau pengeluaran. Yang penting setiap pemasukan itu dicatat di kolom debit. Khusus untuk pengeluaran dicatat di kolom kredit. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita buat totalnya di sini ya. Kita buat total. Kita ketikkan total. Ya. Kita beri warna dulu biar beda. Kita beri warna, nah seperti itu. Nah, sekarang kita cek berapa mutasi untuk debit ya. Kita cek dulu di sini berapa mutasi untuk debit. Kita cek sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Berarti pemasukannya ada 11 juta. Selanjutnya kita hitung berapa total mutasi untuk kredit. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Total mutasi untuk kredit adalah 10.300.000 rupiah. Untuk yang terakhir kita cek saldonya. Sama dengan total debit, kita kurangi dengan total kredit, kita enter. Apabila ini dengan ini sudah sama, ini tandanya pembukuan kita sudah benar, teman-teman. Ya, kalau beda berarti ada yang salah. Oke. Bagaimana dengan bulan Februari? Tinggal kita kopikan saja sheet yang ini ke samping. Move or copy. Ke sheet 3, create a copy. Oke. Nah, di sini kita rename Januari. Yang di kanan ini untuk bulan Februari. Jadi kita tidak harus buat ulang. Ini kita edit berarti bulan 2. Kita buat di sini bulan 2. Nah, ini kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Ya, kita hapus. Nah, di sini kita hapus. Oke. Ini untuk bulan 2. Untuk bulan 2, kita perlu lihat saldo di bulan 1 itu berapa saldonya? 700.000 rupiah saldonya. Saldo akhir di bulan Januari, dia akan menjadi saldo awal di bulan Februari. Berarti pada laporan di bulan Februari di sini, saldonya di sini tinggal kita klik ya di debitnya, sama dengan kita klik di sheet Januari, kita klik di sini. Ya, kita klik di saldo akhir di sini atau di sini juga boleh karena udah sama. Kita klik di sini, enter. Nah, sudah saldo di sini sudah berpindah menjadi saldo awal di sini. Rumusnya masih sama. Untuk saldo di laporan di bulan Februari, rumus awalnya adalah sama dengan debit kurang kredit, enter. Di sini tinggal kita inputkan sama seperti tadi, teman-teman. Misalnya 01 bulan 2 2023. Ini saldo awal. Kemudian untuk tanggal 02 bulan 1 bulan 2 2023. Ini beli alat listrik. Kita karena pengeluaran kita masukkan di kolom kredit 250.000 misalnya, enter. Nah, untuk rumus yang nomor 2 ini sama seperti di bulan Januari tadi, sama dengan saldo kita tambahkan dengan debit, kita kurangkan dengan kredit, enter. Nah, di sini akan muncul secara otomatis ya. Ini sama seperti tadi. Tinggal kita olah rumusnya di sini ya.
if buka kurung and buka kurung jika di kolom debit sama dengan kosong dan di kolom kredit sama dengan kosong, maka kosong. Ya. Kalau berisi, maka berlaku rumus seperti sebelumnya. Di sini tinggal kita tutup kurung, enter. Kita drag ke bawah. Nah, ini rumusnya sudah aktif. Jika teman-teman ingin menambahkan baris, cukup teman-teman blok seperti ini, ya, karena mungkin pengeluarannya banyak. Tinggal kita blok, kemudian klik kanan, insert. Nah, di sini barisnya akan bertambah secara otomatis. Kemudian nomornya tinggal teman-teman drag ulang seperti ini. Nah, di sini rumusnya juga bisa teman-teman lakukan drag ulang. Nah, seperti ini. Oke, coba kita input lagi. Misalnya beli minum, kredit 100.000 pengeluarannya. Ya. Nah, di sini mungkin secara otomatis. Baik, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan filenya, bisa teman-teman download di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.